Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala salin Sayyidina Wadin sallallahu. Oke, Honorable, yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Surkan Marin Fida, yang terhormat guru-guru MTSM Maulud dan Surkan Marin Fida, yang saya sayangi, orang tua saya dan saya, semoga selalu amin. Oke, perkenalkan di sini nama saya Muhammad Bay Pertama. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul tentang jaringan tumbuhan. Oke. Jaringan tumbuhan. Apa sih jaringan tumbuhan? Di sini jaringan tumbuhan menjelaskan tentang jaringan-jaringan yang ada di tumbuhan. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan, kumpulan jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi kumpulan jaringan tumbuhan itu adalah kumpulan sel yang mempunyai fungsi yang sama. Nah, di sini ada ciri-ciri atau macam-macam dari sel jaringan tumbuhan. Apa saja macam-macam yang ada di jaringan tumbuhan. Nah, jadi bukan hanya di jaringan tumbuhan itu bukan hanya ada apa dan apa, tapi di sini juga terbagi menjadi 2, 8. Oke, di sini terbagi menjadi 8. Apa saja itu dari 8 macam-macam yang ada di dalam jaringan tumbuhan ini. Apa saja yang ada di dalam jaringan tumbuhan ini? Yang pertama, ada jaringan permanen atau jaringan dewasa atau jaringan permanen. Bisa disebut jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, terus yang kedua ada jaringan meristem. Yang ketiga ada jaringan parenkim. Yang keempat di sini ada jaringan epidermis. Yang kelima ada jaringan pengangkut. Yang keenam di sini ada jaringan gabus. Dan yang di sini ketujuh itu jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini terbagi menjadi 2. Apa saja itu yang terbagi menjadi 2? Yang pertama ada kolenkim dan yang kedua ada skolenkim. Nah, jadi jaring aslinya ada 7, tapi yang ketujuh ini terbagi menjadi 2, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan skolenkim. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jaringan, yaitu ada jaringan meristem, epidermis, dan parenkim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jaringan, yaitu tadi meristem, epidermis, dan parenkim. Oke, sekarang di sini akan menjelaskan tentang yang jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang selnya aktif atau bisa disebut terus membelah. Jadi jaringan meristem itu adalah jaringan yang selnya itu aktif. Nah, contohnya apa aja jaringan yang selnya itu aktif? Contohnya jaringan epidermis itu contohnya jaringan meristem itu apa aja? Yang pertama di sini ada dia tuh berdinding tipis. Jadi jaringan meristem itu dia tuh berdinding tipis. Lanjut, jaringan berinti besar. Jadi jaringan meristem ini juga dia tuh berinti besar. Jadi bukan hanya dia berdinding tipis, tapi dia juga berinti besar. Lanjut, di sini ada jaringan platida plastik. Terus di sini ada contohnya yang ketiga, ya ini plastida belum matang. Jadi plastidanya yang epidermis ini, meristem ini belum matang. Nah, plasida yang belum matang itu plasida tuh apa ya? Nah, plasida tuh lupa apa tadi malah. Pokoknya plasida ini punya yang punyanya jaringan tumbuhan itu belum matang. Nah, plasida itu adalah zat hijau tumbuhan. Jadi apa namanya? Ini loh. Jaringan tumbuhan ini adalah zat hijau. Pokoknya
jaringan meristem ini dia tuh plasidanya belum matang. Itu plasida tuh jati jauhnya tumbuhan. Terus di sini vakuolanya kecil. Jadi vakuola yang ada di jaringan tumbuhan itu kecil. Lanjut di sini ada jaringan epidermis dan jaringan parenkim. Tadi jaringan epidermis dan parenkim itu terbagi menjadi dua juga, yaitu ada dari jaringan dewasa atau permanen. Nah, jadi jaringan dewasa atau permanen itu terbagi menjadi dua, yaitu jaringan epidermis dan jaringan parenkim. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan epidermis terlebih dahulu. Jaringan epidermis adalah jaringan yang paling luar yang menutupi permukaan. Jadi jaringan epidermis itu jaringan paling luar dan dia menutupi permukaan. Lanjut, di sini ciri-cirinya dia tuh selnya pipih dan rapat. Jadi walaupun dia tipis, ya selnya itu tipis, tapi selnya rapat seperti kulit. Nah, kulit itu dia tipis, tapi dia rapat. Nyatanya ini darahnya nggak keluar. Nah, kan di dalamnya ini dia tuh ada darahnya. Jika dia tidak pipih, maka dia akan bisa keluar ya darahnya. Nah, sama seperti di epidermis ini, dia tuh pipih dan rapat. Jadi dia tuh apa ya? Saya sebentar ini. Nah, terus di sini dia tuh berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya dan sebagai tempat pertukaran zat. Oke. Jadi berfungsi untuk melindungi, dia tuh berfungsi untuk melindungi di dalam dan sebagai tempat pertukaran zat. Jadi dia tuh dia menjadi tempat pertukaran zat. Makanya dia walaupun tipis atau pipih, tapi dia itu rapat. Soalnya dia menjadi tempat pertukaran zat. Lanjut, di sini aja jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini ciri-cirinya yang pertama ada ukuran selnya itu besar, susunannya tidak rapat, punya banyak vakuola, terletak di bawah jaringan epidermis. Jadi di sini dia tuh jaringan parenkim dia tuh berada di bawahnya jaringan epidermis. Oke. Di sini fungsinya jaringan parenkim itu apa? Kalau ada jaringan parenkim, fungsinya untuk mempunyai untuk menyimpan air, menyimpan cadangan makanan dan tempat untuk fotosintesis. Jadi fungsinya parenkim itu untuk menyimpan air cadangan makanan dan tempat fotosintesis. Oke, kurang lebihnya seperti itu presentasi saya pada pagi hari ini tentang TJT atau jaringan tumbuhan part 1. Oke, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.